Om Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Niputumi Augustianingsih dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Disimak ya videonya adik-adik. Satu, konsep bangun datar. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun yang memiliki dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Bangun datar hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Adapun contoh bangun datar yaitu persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, lingkaran, segitiga, dan belah ketupat. Nah, selanjutnya bangun datar dapat dibentuk oleh beberapa elemen, yaitu titik, garis, sinar garis, dan ruas garis. Titik adalah suatu hal yang tidak memiliki dimensi, tidak memiliki panjang, lebar, dan tebal. Adapun lambang titik yang sudah kakak tuliskan di layar. Nah, untuk selanjutnya garis. Garis merupakan kumpulan titik yang menjadi satu kesatuan yang tidak terhingga bagian kiri atau kanannya. Karena garis merupakan bagian tak terhingga, maka setiap ujung garis terdapat tanda panah sebagai simbol tak terhingga. Yang selanjutnya sinar garis. Sinar garis merupakan kumpulan titik yang menjadi satu kesatuan yang memiliki pangkal dan ujung yang tak terhingga. Karena memiliki pangkal dan ujung tak terhingga, maka salah satu ujung dari sinar garis terdapat simbol titik sebagai pangkal dan ujung di bagian satu ujung panah sebagai simbol tak terhingga. Yang selanjutnya ruas garis. Ruas garis merupakan kumpulan titik-titik yang menjadi satu kesatuan atau dua titik pangkal yang terbatas. Karena dua titik pangkal yang tak terbatas, maka di setiap ujung di ruas garis ini terdapat simbol titik untuk menyatakan bahwa titik pangkal yang terbatas. Nah, untuk selanjutnya sudut dan macam-macam sudut. Sudut merupakan gabungan dari dua sinar garis atau lebih yang titik pangkalnya menjadi satu. Adapun sudut lancip yang besarannya antara 0 derajat dan 90 derajat. Dan selanjutnya sudut siku-siku besarnya tepat 90 derajat. Sudut tumpul kisaran lebih 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dan sudut lurus besarannya tepat 180 derajat. Yang kedua ada kesebangunan. Kesebangunan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila sudut-sudut kesesuaian sama besar, panjang sisi yang bersesuaian sama besar. Perbandingan dua sisi yang bersesuaian jika dibandingkan memiliki panjang yang sama dan sudutnya sama. Di sini terdapat segitiga ABC dan PRQ. AB bersesuaian dengan PQ. BC bersesuaian dengan QR. AC bersesuaian dengan PR. Yang ketiga ada kongruensi segitiga. Kongruen adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Semua bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen, tapi semua bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun. Kongruen lebih difokuskan pada bangunan segitiga untuk menunjukkan apakah dua segitiga kongruen atau tidak cukup untuk setiap sisi dan sudut segitiga, kemudian dibandingkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Adapun syarat kongruen, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang
dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Sifat-sifat dua segitiga kongruen yaitu sudut-sudut yang seletak besarnya sama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti apa yang sudah kakak jelaskan di video sebelumnya? Ya, semoga adik-adik bisa mengerti dengan apa yang sudah kakak jelaskan di video sebelumnya. Baik, sebelum kakak tutup, kakak mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang tidak disengaja maupun tidak disengaja. Kakak tutup dengan para mesanti. Om Santi.